Dah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan kita, yaitu kegiatan bimbingan kelompok. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Belum, Ibu. Belum. First time. First time ya, pertama kali. Iya. Oke, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan menanyakan dulu nih, apakah kalian tahu pengertian bimbingan kelompok itu apa? Enggak, Ibu. Kamu udah pada tahu ya? Soalnya baru pertama ya? Iya. Ya, izin menjelaskan ya teman-teman. Jadi, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga kelompok dapat mengembangkan potensi dirinya sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Adapun tujuannya, yaitu tahu nggak tujuannya bimbingan kelompok itu apa? Untuk apa? Untuk nambah teman, Nambah pengetahuan. dan pengetahuan. Terus bertukar pendapat, tetap ya. Ya, jadi tujuan bimbingan kelompok adalah agar setiap anggota mampu berbicara, mengungkapkan banyaknya pendapat. Jadi kalian boleh tuh mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam topik yang kita akan bahas ini ya. Iya. Nah, iya sebelumnya kita belum perkenalan dulu ya. Iya. Mau dari mana nih? Dari Ibu dulu apa dari teman-teman dulu? Dari Ibu. Dari sana, Bu. Ibu. Dari Ibu dulu. Oke, izin ya teman-teman, perkenalkan nama Ibu Eva Julianti. Ada yang tanyakan? Tidak, ada Ibu. Oke, cukup ya. Eva. Hai teman-teman. Ibu ngajar di kelas berapa? Ibu ngajar di kelas 10. Ibu nggak ngajar, tapi Ibu ada di ruang BK, tapi Ibu ditugasin gitu ya buat memantau kelas 10. Nah, udah? Oke, sok next selanjutnya. Baik, Ibu. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Maria Zulfa, bisa dipanggil Zulfa. Hai Julfa. Selanjutnya. Halo, perkenalkan Ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Indiani dari kelas 12 IPA 2. Halo Indiani. Halo. Perkenalkan nama saya Lela. Saya dari kelas 10 IPA 3, Ibu. Lela dari kelas 10. Oh, jadi kalian beda kelas ya? Beda. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di bimbingan kelompok ini memiliki asas-asas, yaitu yang pertama, ada yang tahu nggak? Tidak. Nah, yang pertama itu asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan itu kalian mengikuti kegiatan ini itu dengan sukarela. Tidak ada paksaan atau paksaan lah dari teman-teman kalian gitu ya untuk mengikuti kegiatan ini. Bener nggak? Benar. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Ada yang tahu nggak asas keterbukaan itu apa? Enggak tahu. Ya, kita terbuka untuk mengungkapkan pendapat kita masing-masing. Nah, jadi asas yang ketiga itu asas kegiatan. Tahu nggak Lela, asas kegiatan itu apa? Nah, asas kegiatan itu inti dari kegiatan kita, yaitu untuk membahas topik yang akan kita bahas. Nah, ya asas yang keempat itu kenormatifan. Julfa tahu nggak asas kenormatifan itu apa? Enggak tahu, Ibu. Nah, asas kenormatifan itu yaitu norma-norma yang berlaku dalam bimbingan kelompok. Dan yang terakhir, asas kerahasiaan. Nah, ini tahu asas kerahasiaan itu apa? Rahasia, Bu, bersifat rahasia. Nah, iya, jadi asas kerahasiaan itu yang kita tahu cuman kita aja nih. Kalau kita udah selesai dengan kegiatan ini, kalian gak usah bilang ke teman-teman kalian itu kalau kita udah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, di bimbingan kelompok ini kita ada dua tugas, ada dua topik tugas, ada dua topik. Yang pertama topik tugas
kedua topik Bebas. Yang kita akan bahas itu topik tugas, yaitu dari ibu sendiri. Yang judulnya itu kehidupan serba online. Apa kalian tahu kehidupan serba online itu apa sih? Kehidupan serba instan dan mudah. Nah, instan dan mudah. Serba pakai gadget. Nah, internet. Ya, Lela? Iya, jadi lebih fleksibel ya, tidak terlalu memakan banyak waktu ya, Bu. Iya, betul. Izin luruskan ya teman-teman. Jadi kehidupan serba online adalah merujuk pada gaya hidup di mana sebagian besar aktivitas sehari-hari dilakukan melalui internet dan platform digital. Ini mencakup berbagai hal seperti bekerja di rumah, belanja online, terus belajar online ya. Tanpa harus datang ke setiap tempat yang kita tuju, melalui HP juga bisa gitu ya. Berkomunikasi melalui media sosial, mengakses informasi dan hiburan secara online, dan menggunakan layanan digital lainnya. Kehidupan serba online adalah telah menjadi lebih umum dengan kemajuan teknologi dan konektivitas yang memungkinkan akses mudah ke internet. Meskipun memiliki manfaat seperti kenyamanan dan efisiensi, dan juga tantangan dan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam kehidupan serba online. Seperti keamanan data pribadi dan keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Jadi kita juga harus bisa gitu loh, jangan enak aja nih, jangan terpaku ke online gitu ya, tapi kita juga harus offline-nya juga ada, kita harus ketemu langsung nih, jangan cuma virtual gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada tujuan kehidupan serba online. Apa kalian tahu tujuannya itu untuk apa? Untuk mempermudah, untuk mempersingkat waktu, Ya. biar bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang Singkat. Izin meluruskan ya Teh Indi. Jadi di tujuan kehidupan serba online ini, yang pertama ada kemudahan dan kenyamanan, betul nggak? Jadi saking keenakan gitu ya kita menggunakan gadget sampai kita cuman tahu tuh itu aja, tapi kita nggak tahu dunia luar tuh kayak gimana gitu. Nah, kemudahan dan kelemahan itu memberikan dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari, misalnya dengan belanja online, tinggal check out Shopee, entar juga datang sendiri ya. Terus belanja online, seseorang dapat memperoleh barang dan layanan dengan cepat tanpa harus pergi ke toko. Dan yang kedua ada aksesibilitas informasi. Aksesibilitas informasi ini dengan mudah dan cepat internet menyediakan akses berbagai sumber informasi. Contohnya tahu nggak? Misalnya itu kayak Google gitu ya, mengakses data-data gitu. Tapi tanpa datang ke kantornya langsung, kita juga sudah mengakses di aplikasi di HP gitu. Yang ketiga ada koneksi sosial. Koneksi sosial itu kehidupan serba online memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain melalui media sosial, platform komunikasi, dan jaringan online lainnya. Ini dapat membantu memperluas jaringan sosial, mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang jauh, dan berbagai pengalaman dengan komunikasi yang lebih luas. Nah, jadi kita juga bisa gitu loh punya teman yang di luar batas daerah kita gitu. Lela misalkan punya teman yang dari Tangerang, itu kan pasti pertamanya dari aplikasi dulu kan, aplikasi Instagram, TikTok atau apa gitu ya. Nanti dari situ kita bisa ketemu ya teman-teman ya. Nah, yang keempat itu ada efisiensi dan produktivitas. Dalam kehidupan serba online, banyak tugas yang dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Misalnya bekerja di rumah, terus atau menggunakan alat-alat produktivitas online dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan memungkinkan fleksibilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, terus selanjutnya ada manfaat kehidupan serba online. Ada yang tahu manfaatnya kehidupan serba online itu apa? Tidak? Tahu? Teh Zulfa? Itu sih tadi memudahkan, kayak misalnya kita lapar tinggal ngebuat. Iya. Kalau misalnya kita mau beli barang penting, kayak misalnya kita nggak bisa ke Alfa nih, kan sekarang sudah ada aplikasi Alfa gitu, Iya. jadi tinggal check out di apa nanti datang gitu. Sekarang
izin meluruskan ya Teh Julfa, di sini ada 5 manfaat kehidupan serba online. Yang pertama itu kemudahan akses, yang tadi Teh Julfa udah ungkapkan ya, sekarang itu serba check out. Nah, yang kedua itu ada efisiensi waktu dan tenaga. Jadi kita misalnya bekerja di rumah, menghilangkan waktu pekerjaan yang diperlukan untuk pergi ke kantor. Jadi kita nggak perlu pergi ke kantor nih, soalnya kita udah punya handphone untuk mengecek data-data yang akan kita cek gitu ya. Terus yang ketiga ada koneksi sosial. Koneksi sosial itu melalui media sosial dan platform komunikasi online. Kehidupan serba online memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Jadi ada manfaatnya juga sih ya, ada baiknya juga kita mengenal orang yang di luar ekspektasi kita, misalkan kayak orang Korea gitu, orang Barat gitu ya. Dan yang keempat itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu dalam menjalankan berbagai aktivitas. Individu dapat bekerja dari mana saja, mengatur jadwal mereka sendiri, dan mengakses layanan kapanpun mereka perlukan. Nah, bisa dikontak dulu ya kalau mau ketemu gitu. Jadi nggak langsung, kan waktu dulu mah harus ke pos gitu ya, pakai surat gitu untuk bisa ketemu doang nih. Tapi sekarang mah udah canggih gitu, ada handphone untuk berdiskusi atau berkomunikasi. Iya, bisa video call gitu ya. Dan yang terakhir ada akses ke pendidikan dalam pembelajaran. Dengan kehidupan serba online, individu dapat mengakses berbagai platform pembelajaran online seperti kursus dan sumber daya pendidikan lainnya. Ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh, mengembangkan keterampilan dan kesempatan untuk terus belajar tanpa batas geografis. Dan kita mengingat gitu ya, bahwa 2 tahun kebelakang itu kita sudah menjalankan COVID-19. Jadi kalian belajar di rumah ya? Iya. Terhalang gitu ya, terhambat gitu untuk datang ke sekolah gitu ya, apalagi ke tempat kursus gitu. Jadi bisa melalui online. Nah, di sini juga ada dampaknya loh. Yang pertama itu dampak perubahan dalam cara berkomunikasi. Contohnya seperti apa coba? Iya. Perubahan dalam cara berkomunikasi. Mungkin kalau misalnya kita kayak lihat video-video gitu, ada kata-kata kayak kayak anjay, anjir yang sedang viral pasti kayak diikuti. Gitu. Nah, Terus kamu nanya ya kayak gitu itu diikuti nih sama yang nontonnya. iya betul sekali ya. Jadi kayak ngikutin yang nggak baiknya gitu ya. Ada juga sih yang baiknya yang diikutin gitu. Nah, yang kedua ya Ibu jelasin dulu ya apa itu perubahan dalam cara berkomunikasi. Kehidupan serba online telah mengubah cara kita berkomunikasi. Kita dapat dengan mudah terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia melalui media sosial. Namun, ini juga dapat mengurangi interaksi langsung dengan mengubah dinamika komunikasi interpersonal. Nah, yang kedua itu ada aksesibilitas informasi yang lebih besar. Internet memungkinkan akses mudah ke berbagai sumber informasi. Kita dapat mencari jawaban atas pertanyaan kita, belajar hal baru, dan mengakses berita dan informasi dari seluruh dunia. Yang ketiga itu ada perubahan dalam cara bekerja dan belajar, yaitu yang tadinya kita datang ke kantor, sekarang kita bisa di rumah. Yang tadinya kita pergi ke sekolah untuk belajar, cuman gara gurunya nggak ada atau dosennya nggak ada, kita bisa Jimit gitu ya, bisa Zoom gitu. Terus ada dampak pada kesehatan mental. Kehidupan serba online dapat memiliki dampak pada kesehatan mental. Penggunaan yang berlebihan dan ketergantungan. Tekanan sosial media dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan isolasi lainnya. Penting untuk menjaga keseimbangan dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan mental kita. Jadi kita harus punya batasan waktu gitu ya untuk menggunakan gadget tersebut gitu, untuk menggunakan kehidupan serba online kita itu gitu ya.
Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Kehidupan serba online juga membawa resiko keamanan dan privasi. Data pribadi kita dapat terancam oleh serangan siber dan penyalahgunaan informasi. Penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat dan menjaga privasi online. Nah, jadi kita itu harus, jadi kita juga Harus punya privasi ya. nah, harus privasi. Jadi nggak semuanya itu serba online gitu loh teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kegiatan kita kali ini. Coba buat teman-temannya menyampaikan kesan dan pesannya. Ada nggak kesan dan pesan kehidupan serba online? Sok mangga Teh Julpa. Oke, kalau dari Julpa sendiri, pesannya itu kita itu jangan sampai terlena oleh zaman yang serba online ini, karena kan banyak juga gitu dampak yang tadi sudah disebutkan, ada dampak negatif dan dampak positif. Sedangkan kalau dampak negatif itu kan berbahaya juga gitu ya. Jadi kita itu harus pintar-pintar gitu memakai gadget gitu. Dan jangan sampai kayak pinjol-pinjol Ya, kita salah menggunakan dengan pinjol atau kebayaran gitu ya. Dan kesannya itu ya sangat bersyukur gitu mengikuti kegiatan ini, karena kan bisa menambah pengetahuan juga gitu ya, apalagi tentang kehidupan serba online ini gitu. Teh ini mau berpendapat? Oke, Teh Lela. Oke, Ibu luruskan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya itu, kesimpulan dari kehidupan serba online adalah bahwa itu adalah fenomena yang semakin umum di era digital saat ini. Kehidupan serba online memberikan kemudahan dan kenyamanan dan aksesibilitas informasi yang luas. Ini juga memungkinkan koneksi sosial yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa ada tantangan dan risiko yang terkait dengan kehidupan serba online, seperti keamanan data pribadi dan ketergantungan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan teknologi dengan bijak dan menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu paparkan dan Ibu informasikan nih kepada kalian terkait kehidupan serba online. Baik, kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.